Berjumpa kembali bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Light Generation HUHA dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang satu tema yang menarik, yaitu setia dan sedia. Mari kita lihat firman Tuhan yang ada di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 45 sampai ayat ke-51. Mari kita perhatikan ya. Matius pasal yang ke-24 ayat 45 sampai 51 berkata demikian. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapatinya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Haleluya. Nah, saudara-saudara, tema kita berbicara tentang apa? Berbicara tentang setia dan sedia. Saudara, yuk kita pahami terlebih dahulu kata setia. Apa sih kata setia itu? Saudara, menarik karena dalam kosakata Ibrani, kata setia itu digunakan kata keset. Bersama-sama 1, 2, 3, keset. Ya, saudaraku, kata keset ini menarik. Ya, keset ini adalah apa? Keset ini seseorang yang memegang teguh sebuah perjanjian. Yang dengan setia memegang perjanjian sekalipun keadaannya berubah dan sekalipun dia dalam kondisi yang paling menderita, paling susah dan paling mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, tetapi dia akan tetap pegang janji itu. Itu keset. Nah, saudara, waktu saya coba mengerti dan memahami kata ini mirip dengan keset yang kita pakai di depan itu, saudaraku ya. Coba kalau ingat kata setia, ingat keset. Saudaraku, keset itu disetting dari awal, diciptakan, dibentuk dari awal sebagai apa? Sebagai alat untuk apa? Untuk ngelap kotoran, betul enggak saudara? Dari awal dia sudah disetting untuk ngelap kotoran, untuk diinjek sama orang. Iya, keset itu nggak pernah disetting untuk ditempatkan di tempat mulia, nggak pernah. Saudara, nggak pernah ditaruh di meja makan, nggak pernah ditaruh di tempat tidur, apalagi di tempat di ruang tamu di mana semua orang atau kalau ada tamu datang dia akan terlihat. Nggak pernah, saudara. Keset ditempatkan di paling depan untuk diinjak orang, iya. Untuk apa? Untuk membersihkan kotoran dari kaki kita. Tetapi saudaraku, perhatikan baik. Ketika kita datang dengan kotoran dari luar, lalu menginjak keset, lalu membersihkan dengan keset itu, kita masuk rumah dalam keadaan apa? Bersih bukan? Ya, kita dalam keadaan bersih. Tetapi ingat, ketika saudara masuk rumah dalam keadaan bersih, ada suatu benda yang telah membantu Anda melakukannya. Dan itu adalah keset. Keset tidak akan mengeluh dengan keadaannya bahwa saya diinjak, bahwa saya cuma untuk apa? Tempat untuk membersihkan kotoran. Keset gak akan pernah mengeluh itu. Kenapa? Karena dari awal dia diciptakan untuk apa? Membersihkan kotoran. Dari awal dia diciptakan untuk diinjek, memang itu tugasnya. Dan dia tahu itu, dia terima itu, dan sampai keset itu rusak, saudara-saudara, dia gak akan pindah ke tempat lain. Dia gak akan pernah masuk ke ruang tamu tuannya, pemilik rumah itu. Gak akan pernah. Saudara, itu keset. Artinya saudaraku bahwa apa? Dari filosofi keset ini, saya menarik saudara. Saudaraku, memang tidak mudah untuk menjadi keset itu, saudara ya. Saya pikir tidak ada seorang pun yang mau ada dalam keadaan seperti itu. Iya, tetapi ingat bahwa apa? Bahwa kata keset ini memiliki pengertian atau dalam bahasa Yunani digunakan kata pistis, saudara. Kesetiaan isinya sama sebenarnya, saudara. Isinya apa? Yaitu orang yang memegang teguh perjanjian.
Iya, orang yang memegang teguh perjanjian, yang punya komitmen untuk tidak menyeleweng ke kanan atau ke kiri, sampai seluruh perjanjian itu digenapi. Itu keset, itu pistis, saudara. Jadi kalau kita mengacu kepada kalimat yang digunakan oleh Tuhan Yesus ini, dikatakan siapa hamba yang pistis atau siapa hamba yang keset. Saudaraku, maka kita ingat bahwa itu berarti apa? Orang yang memegang teguh perjanjian. Iya, memegang teguh perjanjian. Ini saya gambarkan mirip dengan apa, saudara? Mirip dengan sebuah pernikahan. Pernikahan itu dikatakan setia bukan karena dia nggak cerai, bukan, saudaraku. Apalah gunanya kalau keluarga itu setia loh. Apa buktinya setia? Dia nggak cerai tuh. Nggak cerai tapi saudaraku selingkuh. Nggak cerai sih tetapi selingkuh. Tetapi saling mengkhianati satu dengan yang lain. Itu tidak menunjuk kepada kesetiaan. Tidak cerai memang, tetapi saudara-saudara di dalamnya penuh konflik. Di dalamnya penuh masalah. Di dalamnya saudaraku tidak ada cinta kasih lagi. Di dalamnya tidak ada lagi pengampunan. Di dalamnya tidak ada lagi kasih mesra, saudaraku. Pernikahan seperti ini adalah pernikahan yang paling menyakitkan. Ya, saya pikir untuk apa kita menikah? Iya. Saya pikir kita mesti tahu bahwa tujuan menikah agar lewat keluarga kita memuliakan Allah. Sebab penyembahan pertama bukan terjadi di mezbah Tuhan. Penyembahan pertama terjadi di mana, saudaraku? Di tengah-tengah keluarga. Nah, kalau keluarga tidak sehati, kalau suami istri tidak sehati, orang tua anak tidak sehati, di sana tidak ada kasih, di sana tidak ada pengampunan yang dilayankan, maka sebenarnya keluarga itu sudah runtuh. Mungkin memang dia tidak cerai. Tetapi saudara hidup di dalam pesakitan. Saya banyak menjumpai keluarga-keluarga yang demikian. Saudaraku, jadi kata pistis itu menunjuk kira-kira mirip seperti itu. Atau kalau kita tarik dalam kehidupan rohani kita, saudara-saudara, ini tidak sekedar menjadi Kristen sampai mati. Dia tuh hebat loh, menjadi Kristen sampai mati. Bukan soal itu, saudara. Ada banyak orang menjadi Kristen sampai mati, tetapi hidupnya tanpa pertobatan. Memang dia menjadi Kristen, mati dalam keadaan Kristen. Tetapi hidupnya tidak ada pertobatan. Itu, saudaraku, tidak menunjuk kata pistis atau kata keset, saudara. Jadi ini nggak bicara soal saya tetap menjadi Kristen sampai akhir hidup saya. Apa gunanya kita menjadi Kristen sampai kita mati, tetapi hidup tidak melakukan firman, hidup tidak takut Tuhan, saudara-saudara. Saya pikir ini sebuah kekeliruan. Banyak orang hanya berpikir bagaimana saya tetap ada di gereja seumur hidup saya. Bagaimana saya tetap menjadi Kristen seumur hidup saya, tetapi tidak mempraktekkan firman, saudara. Tetapi tidak hidup dalam kesetiaan. Saya pikir saudara-saudara kita tidak menunjukkan kata seperti yang dimaksud oleh Tuhan. Yaitu kata setia atau pistis yang notabene berbicara tentang apa, saudara? Berbicara tentang sebuah komitmen, saudaraku. Berbicara tentang apa? Sebuah satu tekad untuk memegang teguh perjanjian. Iya, memegang teguh setia perjanjian, saudara-saudara. Sampai apa? Sampai kita nanti meninggalkan dunia. Ini juga tidak berbicara bahwa saya melayani seumur hidup saya. Oke, kita melayani itu hal yang baik, saudaraku. Tetapi sekali lagi, kalau kita melayani tidak karena kita mengasihi Tuhan, pelayanan kita tidak berdampak apa-apa. Percayalah, ketika saudara dan saya melayani karena tugas, melayani karena sesuatu hal yang lain selain mengasihi Kristus, maka kita sudah gagal untuk menjadi pelayan yang baik di hadapan Tuhan, saudara. Ada banyak orang melayani tapi tidak cinta Yesus banyak. Saya waktu menggembalakan di BFC, saudaraku, di Tulip, saya kaget suatu kali ada pemain keyboard baru, saya nggak tahu pemain keyboard itu dari mana. Ya, waktu evaluasi saya tanya, itu pemain keyboard dari mana ya, kok saya nggak pernah lihat. Ya, karena waktu itu semua pelayanan kita serahkan kepada bidang pengurusnya, dia yang ngatur lah, saya nggak ikut campur, saudara. Lalu dia cerita, oh maaf Romo, saya belum minta izin, karena ya, dia muslim, saudaraku, ada di gereja, main keyboard, lagu-lagu rohani dia tahu, tapi dia nggak percaya Yesus, saudaraku. Dia nggak kenal Yesus, dia nggak punya hati yang connecting sama Tuhan. Bisa nggak dia pelayanan? Bisa, sangat bisa. Iya, Anda tahu Anggun Seyasmi waktu dia menyanyikan lagu White Christmas.
Keren saudaraku, suaranya bagus sekali. Waktu dia nyanyi, oh holy night, itu saya merinding dengar lagunya. Apakah dia percaya Yesus? Apakah dia mengasihi Yesus? Tidak. Jadi saudara, ini tidak berbicara aktivitas pelayanan, ini tidak berbicara, oh saya pemain keyboard yang bagus di gereja, oh saya seorang pemain musik yang keren, saya seorang singers mungkin di gereja dan sebagainya. Ini enggak sekedar bicara itu. Bicara bisnis adalah berbicara sesuatu yang lebih esensi dari sekedar sebuah praktek pelayanan, saudaraku. Bukan salah pelayanannya, bukan. Tetapi mari kita tarik dalam kehidupan kita secara lebih pribadi. Saya mau tanya saudara, dalam hubungan suami istri, ada berapa banyak orang melakukan hubungan suami istri tanpa greget lagi, tanpa cinta? Banyak. Ya, saya mendapati banyak faktor seperti itu. Sudah enggak cinta lagi sama suami. Sudah enggak sayang lagi sama suami sebenarnya. Tapi karena kewajiban dia harus melayani suami. Saudaraku, yang dimaksud dengan bisnis bukan seperti itu. Bukan sekedar saya tetap ada di rumah, bukan sekedar saya tetap tinggal di rumah sebagai suami istri. Atau saya tetap tinggal sebagai umat Tuhan di gereja, sebagai orang Kristen seumur hidup saya. Tidak bicara sekedar itu saudara. Ini melainkan orang-orang yang punya komitmen, orang-orang yang pegang teguh perjanjian. Sampai apa? Sampai seluruh rencana Allah dikenapi dalam hidup kita. Sampai nanti kita akan tinggalkan dunia ini. Kita didapati setia melakukan firman Allah. Itu yang dimaksud dengan kata keset atau pistis. Beberapa waktu yang lalu seorang wanita ingin nguji, pengen tahu ya suaminya itu kayak apa di luar. Pengen tahu, lalu kemudian dia nyewa seorang detektif gitu ya saudaraku. Lalu kemudian apa? Pakai kamera tersembunyi, lalu kemudian pakai penggoda yang lain. Ada wanita seksi, ya ketika suaminya duduk makan sendirian. Ada seorang wanita yang lain pura-pura tanya alamat, lalu kemudian pengen kenalan. Lalu kemudian apa? Ngajak kencan. Wanita itu seksi sekali, cantik sekali. Ya. Lalu kemudian apa saudara? Sementara istrinya memonitor dari kamera, dari jarak jauh. Ya, dia deg-degan, dia pengen tahu suaminya tuh kayak apa sih di luar sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu kemudian dia cerita, mau nggak kamu menemani saya makan? Oh sorry, saya sedang menunggu istri saya. Oh iya, lalu kemudian berbicara, apakah istrimu lebih cantik dari aku, lebih seksi dari aku? Jawabannya luar biasa. Pria itu berkata begini saudaraku, wow tentu saja, istri saya lebih cantik dari kamu. Istri saya lebih seksi dari kamu. Saudara tahu? Istrinya waktu nonton video itu, kamera itu nangis. Kenapa nangis saudara? Karena istrinya gendut saudaraku. Jauh dari kata seksi, jauh dari kata cantik. Tetapi suami bilang, istriku lebih cantik dari kamu. Istriku lebih seksi dari kamu. Ini mau menunjukkan keset yang sesungguhnya. Ini mau menunjukkan pistis yang sesungguhnya. Ketika ada godaan-godaan, saudara, ini tidak sekedar saya menjadi suami, pulang tepat waktu, ajak main keluarga. Ini menyangkut morality, ini menyangkut komitmen pernikahan. Demikian dalam kehidupan bergereja orang percaya. Ini menyangkut komitmen saya sebagai seorang Kristen. Maka tidak sekedar menjadi Kristen. Artinya apa? Ketika saya menjadi Kristen dan mau setia, saya tidak korupsi. Iya, saya tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Saya tidak memanipulasi sesuatu, saya membayar pajak kepada pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, taati aturan, bla 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 dan sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu mau menunjukkan kata pistis. Pertanyaannya begini, mengapa Tuhan Yesus berbicara kata ini? Saudaraku ingat, firman Tuhan dalam Matius 24 ini berbicara tentang apa? Khotbah Yesus tentang apa? Akhir zaman. Mengapa Yesus bicara itu ketika dia berbicara tentang akhir zaman? Saudara harus lihat ayat sebelumnya. Di ayat 9 dan 10 saudara perhatikan. Coba kita lihat saudaraku. Di ayat 9 dan 10 saudara. Di situ bilang begini. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh. Dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Saudara perhatikan kalimat ini. Yesus jauh-jauh sudah kasih tahu bahwa suatu kali akan ada penyiksaan yang hebat, yang begitu berat. Saudara. Nah kata yang digunakan ini menarik sekali. Ketika Yesus bilang bahwa pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa.
Kata disiksa ini sungguh-sungguh suatu kalimat yang mengerikan. Penyiksaan yang sesungguhnya, saudara. Ini suatu keadaan yang sangat mengerikan sesungguhnya. Ya, saya cuma bandingkan saja dengan kehidupan anak-anak Tuhan di abad ini. Anak Tuhan di abad ini boro-boro dapat siksaan. Anak Tuhan di abad ini boro-boro menderita. Baru soal pasangan hidup saja orang bisa tinggalkan Yesus. Betul atau betul, saudara? Baru masalah apa karir, pekerjaan, pengen naik jabatan, saudaraku, orang bisa tinggalkan Yesus. Saudara-saudara, ini adalah fenomena yang saya pikir kita perlu perhatikan. Iya, kalau kita sekedar bergereja, kalau kita sekedar menjadi Kristen, saudara-saudara, maka kita tidak akan pernah bisa menjadi saksi Tuhan yang efektif, saudara. Ketika penganiayaan berat, ketika ada pergumulan hebat, saudara-saudara, maka kita akan dengan cepat meninggalkan Tuhan. Apalagi teologi yang sekarang ini lagi tren di mana-mana, gereja menawarkan apa. Di YouTube saudara nggak perlu gereja, saudara bisa dengar khotbah pastor-pastor terkenal, saudara-saudara. Bahkan salah satu wanita yang saya nggak tahu dia dari mana, gereja apa, saudara, dia sampaikan, saudara, dia berbicara, saudara-saudara, bahwa setelah kita menerima berkat finansial, berkat kesehatan, kita akan menerima kelimpahan pelipat gandaan. Apa yang dimaksudkan pelipat gandaan? Bukan jiwa-jiwa, tetapi berbicara tentang apa? Pelipat gandaan harta benda. Iya, dan itu hari-hari ini yang mulai diberitakan, disampaikan terus-menerus, dikampanyekan di gereja. Sehingga orang percaya mulai menggeser kepercayaannya kepada Kristus, kepada siapa, saudara? Kepada Mamon. Orang sudah mulai bergantung tadinya kepada Kristus, sekarang digeser bergantung kepada Mamon. Kita lihat, ya, kepercayaan diri orang percaya tidak lagi diukur bahwa engkau berharga di mata Tuhan, tetapi apakah saya menjadi orang yang sukses secara finansial atau tidak. Dan ini terjadi di mana-mana, saudaraku, ya, banyak berita-berita firman cuma berkisar seperti itu. Maka saudaraku, pistis harus dipahami sebagai apa? Bukan sekedar setia, tetapi juga harus bersedia. Sesuai dengan tema kita. Jadi pistis tidak hanya berbicara setia, tetapi berbicara juga tentang apa? Kesediaan. Kesediaan untuk apa? Yang pertama, kesediaan untuk mengiring akan Yesus. Mengiring Yesus artinya apa? Meneladani Kristus dalam hidup kita. Saudaraku, sebutan Kristen itu sebenarnya awalnya adalah ejekan. Kayak kita kan hari-hari ini dikafir-kafirin orang toh. Ya, lu nggak beda dengan saya kafir kan begitu. Orang Kristen kafiran begitu kan, saudara. Nah, sebutan kafir itu lama-lama menjadi kafirun misalnya begitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya menjadi sebutan yang lumrah. Orang Kristen pertama kali disebut Kristen di mana, saudara? Di Antioquia, betul? Di Antioquia dia pertama kali disebut Kristen. Kenapa disebut Kristen? Karena awalnya orang-orang pengikut Kristus tidak pernah disebut Kristen. Ya, mereka cuma disebut sebagai apa? Murid Kristus. Jadi sebutan Kristen itu sebenarnya olok-olokan. Ya, olok-olokan yang ditujukan kepada siapa? Kepada pengikut Kristus yang notabene gaya hidupnya sok ke Kristus-Kristusan. Atau boleh saya katakan seperti Kristus. Orang Kristen yang gaya hidupnya meniru Kristus. Pengikut atau murid-murid Yesus yang gaya hidupnya nyontoh Kristus. Makanya mereka disebut apa? Kristen. Kristen itu apa? Sama seperti kita yang hari ini diolok-olok orang. Kafir. Lama-lama kemudian apa? Nah, kafir itu menjadi sebutan kita. Kita kafir ya, kita kafir. Lama-lama kemudian apa? Sebutan kafir menjadi biasa. Ditujukan kepada komunitas seperti kita. Nah, awalnya mirip seperti itu. Jadi saudara-saudara, di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26, di situ disebutkan untuk pertama kalinya murid-murid itu disebut Kristen. Mengapa disebut Kristen? Karena mereka hidup seperti Kristus. Coba saya balik tanya sama kita. Kalau di Antioquia, murid-murid pertama disebut Kristen karena mereka mirip seperti Kristus, kita coba balik sama kita. Apakah kita layak disebut Kristen karena kita hidup mirip seperti Kristus? Saudara-saudara, sebutan Kristen kalau kita kembalikan kepada diri kita, sebenarnya adalah apa, saudaraku? Sebenarnya bahwa kita hidup itu seperti imitasinya Tuhan.
Jadi saudaraku, kalau kita tidak hidup seperti imitasinya Tuhan, meneladani Kristus, maka sebenarnya kita tidak pantas disebut Kristen. Iya, kenapa? Karena memang sebutan Kristen itu untuk menunjuk bahwa kita ini mirip dengan Kristus. Nah, oleh sebab itu saudaraku, kita harus bersedia untuk apa? Untuk mengiring Yesus. Saudaraku, mengiring Yesus memang tidak mudah. Ada harga yang harus dibayar. Dan yang kedua, saudaraku, kalau yang pertama berbicara siap sedia untuk mengiring Yesus, maka yang kedua siap sedia untuk membayar harga. Ya, kalau orang dunia untuk mempercantik diri khususnya wanita, saudaraku cek di Jakarta khususnya, saya nggak tahu kalau Bandung, yang saya dapat info di Jakarta, salon-salon kecantikan itu menjamur di mana-mana dan selalu sukses. Kenapa selalu sukses? Karena mereka menjanjikan apa? Wajah umur 50 tahun bisa dirubah menjadi 30 tahun. Ya, wajah yang mulai keriput bisa diubah menjadi kenceng. Ya, maka saudaraku apa? Orang berbondong-bondong, siapa yang enggak pengen kelihatan muda? Siapa yang enggak pengen kelihatan kenceng meskipun umurnya sudah 60 tahun? Semua orang mau, saudara. Dan salon-salon itu menjanjikan semua itu. Sekalipun untuk proses menjadi kinclong, menjadi kenceng, itu prosesnya sakit loh saudara. Ya, ada yang namanya botok dan sebagainya, nggak tahu ada botok, kalau botok di Jawa Timur itu makanan saudara ya. Ada botok, mungkin ada rawon dan sebagainya ya, mukanya diolah sedemikian rupa supaya kelihatan cantik. Saudaraku, dan untuk cantik itu harganya mahal saudara. Jadi saudara pikir bahwa artis-artis itu kok cantik-cantik ya. Saya mau kasih tahu, guru senamnya aja paling enggak 1 bulan bayar di atas 5 juta. Itu guru fitnessnya saudaraku. Supaya apa? Tetap kuat, tetap fit badannya, tetap seksi. Ya saudara, maka para suami kalau pengen istrinya tetap seksi, tetap kinclong, maka apa? Kasih dia uang yang banyak. Ya, jadi ini enggak bicara soal istri saya jelek, enggak saudara. Siapa sekarang yang enggak tahu bahwa kulit hitam bisa diubah menjadi putih? Siapa yang enggak tahu soal itu? Asal ada uangnya. Jadi kalau para suami ya bosan penampilan yang sekarang, saudaraku pertebal kantongmu dan bawa istrimu ke salon, pulang akan berubah jadi dahsyat dan luar biasa. Tapi harganya mahal. Harganya mahal saudara-saudara. Nah pertanyaannya, kalau untuk fisik yang cepat atau lambat akan hancur, akan binasa, orang bisa keluarkan jutaan rupiah, bahkan artis-artis habiskan apa ratusan juta. Saya membaca sebuah kisah seorang wanita bernama Jennifer, saudaraku, dia habiskan uang warisan orang tuanya sekian ratus juta hanya untuk apa saudara? Hanya untuk permak wajah, operasi plastik. Dia jaga begitu rupa, saudaraku, dia jaga begitu rupa wajahnya kelihatan keren dan sebagainya. Kenapa? Karena habis ratusan juta. Suatu kali dia bertengkar di pub dengan temannya, bertengkar hebat, lalu temannya itu ngambil sepatu lalu menampar mukanya saudara. Akhirnya apa? Muka yang dioperasi ratusan juta itu penyok saudara. Akhirnya apa? Untuk mengembalikan muka yang penyok itu saudara perlu ratusan juta lagi. Wow, dia marah sekali. Engkau membuat mukaku yang dengan nilai ratusan juta ini hancur. Ya, Jennifer menghabiskan ratusan juta hanya supaya hidungnya mancung, ya, matanya lebih lebar dan bercahaya. Lalu kemudian apa? Kulitnya kencang dan sebagainya. Saudara, orang bisa habiskan ratusan juta untuk apa? Untuk memoles wajah agar kelihatan cantik. Betul? Pertanyaannya, bagaimana kalau itu dikaitkan dengan Tuhan? Berapa banyak orang yang mau bayar untuk kerajaan Allah? Berapa banyak orang yang mau bayar mahal untuk apa? Untuk sorga. Saudara-saudara, ironis memang. Karena faktanya ada banyak orang mau bayar harga begitu banyak untuk dunia. Tetapi kalau untuk kerajaan Allah orang tidak mau bayar. Yesus pernah berkata begini, barang siapa tidak menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku, Tuhan bilang apa? Dia tidak layak untuk mengikut aku. Dia enggak layak jadi muridku. Saudaraku, ini keras sekali Yesus bilang. Saudara, maka saudaraku, seorang pendeta besar bernama Billy Graham, saudaraku, dia bilang begini, untuk selamat saudara enggak perlu bayar. Karena apa? Kristus yang bayar dengan darahnya. Tetapi untuk ikut Yesus, saudara harus bayar. Dan bayarnya itu mahal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Mungkin kita sudah pernah dengar ya, di suatu daerah bernama Assam, ya, di timur laut India, ada seorang pria, satu-satunya pria dan seisi rumahnya ikut Tuhan. Dan karena dia ikut Tuhan, saudara-saudara, akhirnya apa? Satu kampung musuhi dia. Kepala sukunya marah, karena apa? Karena dia ikut Tuhan. Lalu kemudian dia dibawa ke alun-alun, bahwa di tengah-tengah kota, lalu kemudian dihakimi rame-rame. Dia bilang begini, kepala suku, engkau mau lepas Yesus atau engkau mau mati? Ya, dia bilang aku tetap mau ikut Yesus. Lalu kemudian apa? Anaknya dieksekusi di depan mata dia. Lalu yang kedua ditanya lagi, engkau masih mau ikut Yesus atau engkau mau tinggalkan imanmu? Pria ini berkata, aku mau tetap ikut Yesus. Istrinya dieksekusi. Dan yang terakhir, tinggal dirimu sendiri. Mau tetap ikut Yesus atau mati? Dia bilang katakan apa? Aku mau tetap Yesus. Lalu kemudian dia dihukum mati. Saudara-saudara, lalu lahirlah sebuah lagu yang sampai hari ini sangat memberkati kita. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Betul saudara? Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dan lagu terakhir sebelum dia mati, dia katakan hal yang paling luar biasa. Dia bilang apa? Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara, selesai menyanyikan lagu itu, dia dihukum mati oleh kepala suku rame-rame. Saudara-saudara, harga mengikut Yesus memang sangat mahal. Kita tidak cukup hanya setia, tapi kita juga harus bersedia. Dan yang terakhir, bersedia untuk apa? Melayani Tuhan. Saudara-saudara, melayani Tuhan bukan sekedar beraktivitas, tetapi lebih karena apa? Kecintaan kepada Tuhan. Lebih karena apa? Mengasihi Tuhan. Lebih karena apa? Mencintai Kristus. Dan saya percaya setiap harga yang kita bayar, Tuhan gak pernah perhitungkan itu sebagai hutang. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, hari ini kalau Tuhan menantang hidup saudara, kalau Tuhan mengajak saudara untuk masuk lebih dalam hadiratnya, jangan ragu-ragu. Ikut Yesus, tidak boleh setengah-setengah. Sapa Jemaat kali ini dapat memberkati Anda dimanapun berada. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus